Di awal tadi sebelum mulai dialog saya sudah sempat memberikan informasi kepada Anda pemirsa apa yang disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong di acara konferensi pers hari ini yang mengatakan bahwa setelah saya datang Indonesia ini kemudian meningkat, ada improvement dan akhirnya sekarang satu level sederajat, artinya setingkat dengan Vietnam dan Thailand menjadi tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Nah, apa kemudian jawaban dari pelatih Timnas Vietnam yaitu Park Hang-seo? Mungkin saya akan bisa bacakan. Yang diberikan jawaban oleh Hang-seo adalah Sin mungkin saja benar. Tetapi saya pikir sebagai seorang pelatih, Anda seharusnya bisa membuktikan itu dengan hasil dan bertanggung jawab dengan pernyataan Anda lewat hasil yang diraih. Nah ini yang paling penting. Dia mengatakan atau pelatih Vietnam ini mengatakan adalah, saya harap kata-katanya terbukti dalam permainan. Jika besok Vietnam kalah dari Indonesia, saya akui Indonesia setara dengan Vietnam. Tapi jika Vietnam menang, Sintayong tidak boleh mengatakan bahwa Indonesia setara dengan Vietnam. Nah, Coach Aji, cyber seperti ini bagaimana sebenarnya pengaruhnya kepada kondisi bukan hanya mental psikis pelatih, tapi juga para pemain dan juga mempengaruhi atmosfer pertandingan kah? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dari pengalamannya. Iya, betul Mbak Putri. Jadi gini, setiap pelatih itu memang memiliki karakter masing-masing. Ya, di tepi lapangan itu ada yang kalem, ada yang cool, ada yang agresif, ada yang bahkan sedikit arogan, ya. Tetapi menurut saya karakter seorang pelatih itu tidak boleh dipengaruhi oleh karakter seorang pelatih lain. Bahkan mental seorang pelatih itu tidak boleh dipengaruhi oleh mental pelatih lain. Artinya apa? Artinya jadilah diri sendiri. Dan itu saya lihat di Coach Sintayong sangat ada. Sudah selama ini saya lihat Coach Sintayong sudah cukup keren di tepi lapangan, cool. Kadang-kadang dia coaching dengan ucapan verbal, kadang-kadang dia hanya menggunakan body language. Ini menurut saya satu memang berkelas Coach Sintayong ya. Jadi menurut saya Mbak Putri, saya sangat yakin bahwa Coach Sintayong tidak terprovokasi dengan pesewer mereka dari pelatih Vietnam yang memang menurut saya agak sedikit menjengkelkan ya, bahkan sedikit arogan kalau menurut saya. Tapi apa yang disampaikan sama pelatih Vietnam itu juga ada benarnya. Bagaimana cara membuktikan bahwa Indonesia selevel dengan Vietnam, ya satu memang harus bisa mengalahkan Vietnam. Tapi kalau memang kami lihat segi teknis di lapangan kemarin, hampir tidak ada perbedaan. Hanya sedikit aja, mungkin hanya seperempat levelnya, perbedaannya seperempat aja. Mbak Putri, memang Thailand, Vietnam sedikit lebih kuat dalam penguasaan bola. Tetapi jangan lupa kemarin Indonesia juga tampil cukup keren, bagus. Kita harus apresiasi pemain-pemain kita dan tim pelatih yang sudah menampilkan satu sepak bola yang bagus. Bahkan peluangnya jauh lebih banyak daripada Vietnam. Nah ini kembali lagi saya sampaikan yang terpenting adalah bagaimana seorang pemain itu bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ini Mbak Putri. Yang ingin saya sampaikan juga untuk pertandingan besok di Vietnam ini, bagi saya kalau Coach Sintayong melakukan pertahanan yang terlalu defense ini akan menjadi blunder. Karena apa? Karena dia main di kandang, menurut saya harus berani menyerang. Kalaupun Indonesia menyerang, mereka juga ketakutan kok dengan tim kita. Ketakutan, apalagi strategi Coach Sintayong kalau besok bisa cetak gol cepat, makin kacau nanti Vietnam. Harus itu yang saya yakin, tapi Coach Sintayong sudah tahu lah. Ya. Menurut saya kalau bertahan akan menjadi bumerang. Harus berani keluar menyerang untuk cetak gol cepat. Seperti itu. Mencetak gol cepat menjadi salah satu cara tentunya untuk kemudian bisa memimpin ataupun juga mengatur irama permainan. Itu dia, untuk bisa mendominasi jalannya laga. Bang Ovan, tapi juga saya ingin sekali melihat bagaimana sebenarnya perbandingan antara Sintayong dengan Park Hang-seo. Karena soal tadi senioritas, Abang sudah jelaskan. Nah ini kan kadang-kadang mungkin juga bisa mengundang, karena faktor budaya dan sebagainya, mengundang adanya respect berlebihan atau mungkin tadi kesopanan itu sudah ditunjukkan pada saat pertandingan leg pertama lalu. Iya, satu itu masalah budaya ya, bagaimanapun Sintayong merasa lebih junior daripada Park, begitu juga sebaliknya Park senantiasa merasa lebih senior daripada Sintayong. Hal kedua lainnya adalah Park memang sangat wajar merasa lebih sombong, selain karena senioritas sangat wajar merasa lebih sombong dari STY. Kenapa? Kalau kita melihat bagaimana posisi kedua pelatih ini dari sisi prestasi, Park hampir kita katakan komplit ya. Dia pernah menjadi asisten pelatih Gus Hiddink 2002, Piala Dunia 2002 di Korea pada saat itu. Dan yang untuk pertama kalinya negara Asia lolos sampai ke semifinal. Artinya Park hadir di situ sebagai asisten pelatih. Kemudian Park juga pernah mengantarkan timnas Korea
di Asian Games sampai meraih medali, walaupun itu hanya medali perunggu. Kemudian di Vietnam misalnya, sejak kehadirannya di tim senior, sejak 2017, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa Park komplit. Meraih 2 kali hasil sebagai juara SEA Games, meraih 2 kali hasil sebagai juara FF, artinya dia komplit. Dan mungkin faktor-faktor prestasi ini membuatnya agak sedikit merasa angkuh, merasa lebih sombong. Selain faktor senioritas dan juga sebagai bagian dari pesawat. Nah selain itu Putri, kita mendengar bahwa di ujung bulan ini atau setelah perhelatan FF ini, Park konon akan pamit dari Vietnam untuk memulai karir di tempat yang lain. Dan ini menjadi pembuktian terakhir baginya. Mampukah mengantarkan Vietnam kembali meraih gelar juara AFF 2 kali berturut-turut setelah musim yang lalu, setelah 2018 yang lalu. Untuk yang kedua kali misalnya. Nah, kemudian di sisi yang lain Sinteyong, saya setuju bahwa di bawah Sinteyong dalam 3 tahun ini praktis performa kita dari sisi kualitas permainan semakin membaik. Ya, puncaknya saya setuju dengan Coach Aji, puncaknya di leg pertama semifinal kemarin permain kita sangat mengejutkan, bermain dengan sangat tenang menghadapi Vietnam, bermain dengan sangat baik, organisasi permainan juga, komunikasi antar pemain praktis sangat bisa mengimbangi Vietnam yang dari sisi data dan fakta itu unggul segala-galanya dari Indonesia sejauh ini. Nah, oleh karena itu ini modal yang sangat berharga. Tapi sekali lagi sepak bola bukan hanya tentang permainan baik, permainan mengesankan di lapangan. Sepak bola adalah tentang legasi. Nah, legasi itu ada 2 di sepak bola, yakni kemenangan dan juga prestasi. Sejauh Sinteyong belum bisa memberikan prestasi bagi Indonesia, terutama di level Asia Tenggara ini, maka selama itu pula Sinteyong tidak dikenang sebagai apa-apa di Indonesia. Baik. Itu dari saya. Baik, iya, karena memang mau tidak mau yang dilihat dari peninggalan atau legacy kalau tadi dikatakan oleh Bang Ovan ya adalah berapa gelar yang sudah berhasil ia hadiahkan gitu kan, berapa trofi yang sudah berhasil ia persembahkan setelah atau selama ia menukangi timnas itu yang sebenarnya kita masih mencari apa pembuktian dari Coach Sinteyong. Nah, kita kan juga beralih ke pertandingan lainnya karena memang Malaysia berhadapan dengan Thailand ini juga menjadi hal yang menarik. Coach Aji, bagaimana melihatnya Coach Aji saat Malaysia berhasil mengalahkan Thailand ini walaupun kemudian diwarnai segala macam drama, ada kemudian yang diprotes karena gol dianulir dan sebagainya. Mungkin bisa berikan pandangan. Mengalahkan Thailand 1-0 ya, skor tipis. Untuk di leg kedua ini saya pikir memang kalau kita jujur memang Thailand lebih berpeluang untuk bisa membalikkan keadaan karena kita tahu Thailand dari segi permainan rapi, cara attackingnya juga sangat struktur ya. Jadi menurut saya Thailand juga memiliki peluang yang bisa membalas kekalahan di Malaysia kemarin, Mbak Putri. Baik, potensinya seperti apa kalau Coach Aji begitu yakin bahwa Thailand bisa membalikkan keadaan? Apa bekal yang dimiliki oleh Thailand kalau menurut Bang Ovan? Iya, bermain di kandang Malaysia kemarin saya setuju. Kalau kita berbicara kekuatan ya, bermain di kandangnya Malaysia kemarin bahkan Thailand praktis mendominasi 2 kali 45 menit. Dari sisi position mereka bahkan 70-30 perbandingannya. Kemudian peluang shot on goal juga mereka bisa melakukannya 4 kali. Namanya pertandingan tidak bisa atau tidak sesuai dengan rencana planning di atas kertas, Coach Aji. Selalu ada saja faktor-faktor X begitu. Ada yang faktor sejarah, begitu kan. Setiap ketemu dengan negara ini kayaknya sial terus ya, walaupun sematang apapun persiapannya, seperti dikatakan oleh Bang Ovan. Nah, bagaimana kemudian menilai ini sejarah kita dengan Vietnam, apalagi kalau kita bisa bilang dari rekor-rekor yang ada sudah ataupun juga pengalaman yang ada, Stadion Midin itu bukan stadion yang bersahabat rasanya untuk timnas Indonesia, Coach Aji. Iya betul, seperti contohnya mungkin Malaysia melawan Thailand karena faktor statistiknya Malaysia lebih bagus, jadi mungkin dia bisa lebih percaya diri, bukan lebih ya, mungkin lebih percaya diri melawan tim Thailand, tetapi faktor keberuntungan di dalam sepak bola itu tidak bisa terus-menerus, hanya sekali-sekali aja. Jadi seperti itu. Ya, terus yang kedua, kalau saya sih sebagai seorang pelatih, saya tidak pernah percaya dengan sejarah. Karena apa? Karena mungkin waktunya berbeda, mungkin pelatihnya berbeda, komposisi pemain berbeda. Itu yang bisa berbeda. Jadi saya, dan itu ketika saya sampai sekarang pun saya tidak pernah percaya bahwa sejarah itu pasti akan berdampak positif. Tapi paling tidak pemain lebih berikutnya yang penting seperti memang yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana ketika nanti melawan Vietnam, pemain-pemain benar-benar yakin, benar-benar percaya diri, benar-benar percaya dengan satu sama lain bahwa mereka bisa mengalahkan meskipun main di kandang Vietnam.
Tetapi harus kita akui bahwa itu tidak mudah, perlu perjuangan yang sangat keras, perlu satu motivasi yang tinggi untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya sangat yakin pelatih sekelas Coach Sintayong sangat tahulah apa yang mereka harus sampaikan kepada pemain, terus bagaimana pemain harus bekerja di dalam lapangan, itu saya yakin sangat tahu. Jadi saya hanya sebagai warga negara Indonesia tentunya kepingin bisa lolos ke final. Pastinya. Yaitu dari Coach Sintayong juga tidak boleh salah dalam menentukan taktikal, apakah dia menyerang ataukah dia bertahan atau seperti apa, itu tidak boleh salah. Ya, menurut saya sih itu, dan saya yakin Coach Sintayong sudah paham lah karena beliau pelatih yang menurut saya sangat berkualitas. Baik, nah ini mungkin terakhir penutup singkat dari Bang Ovan. Menghadapi tim Vietnam besok di Maidin Stadium, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu ragu, karena sebetulnya sejatinya antara Indonesia dan Stadion Maidin di Hanoi punya sejarah atau punya kesan, punya cerita manis sebetulnya. Stadion Maidin ini agak baik buat kita, buat nasib kita. Dalam 3 pertemuan menghadapi Vietnam di Piala AFF di stadion ini, kita menang sekali 2004, kemudian kita menahan imbang 2 kali. Dalam 3 laga terakhir menghadapi Vietnam di stadion ini kita belum pernah kalah. Itu satu. Yang kedua tentang tim. Kita berharap bahwa komposisi permainan Indonesia di leg pertama kemarin tidak banyak berubah ya. Walaupun kita tahu salah satu strategi dan taktik dari Sintayong adalah dari satu laga ke laga yang lain, rotasi pemain itu kerap menjadi salah satu bagian dari strateginya. Nah, mudah-mudahan dari komposisi pemain besok, lini belakang jangan lagi diganggu-gugat. 5 pemain belakang, Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, kemudian Fahrudin, kemudian di sisi kanan wingbacknya ada Snawi Bahar dan Pratama Ahran bermain sangat apik dan sudah sangat kompak, sangat solid kemarin. Tinggal bagaimana Sintayong memikirkan lini depan, ya. Siapa pemain yang kira-kira digadang-gadang bisa menciptakan musibah awal bagi Vietnam. Dan saya setuju dengan Coach Aji, tidak ada alasan bagi kita untuk bermain bertahan. Kita hanya menghadapi Vietnam. Level kita sama. Jika kita merujuk pada pertandingan kemarin, kita sama-sama negara ASEAN. Vietnam bukan Brasil, bukan Argentina, bukan Jerman. Tidak ada keraguan. Bermain terbuka, curi gol lebih awal, fighting spirit harus tetap tinggi. Dan jangan melakukan kesalahan elementer. Itu dia. Baik, kita nantikan mampukah kemudian pasukan Garuda mengemban tanggung jawab itu dan juga mewujudkannya di lapangan dalam pertandingan esok di leg kedua berhadapan dengan Vietnam. Bang Ovan, terima kasih sudah berkenan datang. Tentunya berbagi cerita dengan kita, berbagi pandangan. Coach Aji juga terima kasih di tengah-tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk bisa memberikan prediksinya juga dan juga pandangannya jelang laga esok. Terima kasih sekali lagi, Coach Aji. Siap, Bung Ovan. Siap, Bung Ovan. Siap. Baik, terima kasih semuanya.